Kalau kita hari ini saya akan melakukan review dari film di bioskop, Kang Solah X Nenek Gayung. Film yang berdurasi 116 menit disutradarai oleh Nendra Novianto dan diperkuat oleh Anwar Asri Welas, Rijanto Rasudiro, Indra Jegel, Indro Warkop, dan berbagai macam artis lainnya. Dewat Mende Falcon Picture. Jikalau misalnya kita membicarakan film ini lebih dalam, adalah yang pertama kita lihat adalah bagaimana adanya beberapa jok-jok yang terasa punya kaitannya dengan dunia nyata, ataupun jok-jok yang memang dibangun untuk membuat cerita ini dalam, atau humor yang bisa dibalut dengan kejadian horor. Misalnya quote-nya Firdaus Ombo itu ada di dialog salah satu orang, ataupun kejadian horor misalnya dari di air itu muncul kepala, tapi dikaitkan di film ini gayung yang muncul secara perlahan. Ya, itu menjadi warna dalam film ini, meskipun kalau boleh jujur ada beberapa kekurangan dalam film ini. Misalnya dalam sisi pemanfaatan durasi hampir 2 jam, tetapi ada beberapa plot di film ini yang gak terlihat secara jelas. Oke lah, kekuatan jimatnya si Yuyun Bonaparte yang menjadi diperankan Indy Barens menjadi sebuah bagian tak terpisahkan dengan cerita ini. Tapi saat kita membedah misalnya si Yuyun ini, misalnya entah dari sisi kelicikannya ada, tetapi isinya dia sebagai penganut sekte itu masih belum jelas. Yang paling jelas adalah 3 orang temannya Kang Solah dan Kang Solah sendiri yang dibilangkan punya pengalaman menghadapi hantu, menjadikan dasar cerita dan tak ada flashback sendiri dari film sebelumnya. Terkesan itu memberikan warna, iya, tapi apakah itu bisa membantu beberapa cerita sebelumnya yang bisa membantu cerita ini menjadi lebih kompleks? Itu enggak. Misalnya Nenek Gayung alias ibunya si Kang Solah kandung, misalnya dia dikaitkan dengan cara sebagai orang yang berpotensi, orang yang berprofesi sebagai pemandu jenazah, tidak dijelaskan bagaimana dia dibunuh dari sebuah fitnah yang ada, ataupun perannya Pras Teguh sebagai anak buahnya di Barens dijelaskan dalam satu skin cerita, tetapi tidak dijelaskan bagaimana potensi dia dalam bisa mengendalikan masa itu secara jelas. Cuma dijelasin dia yang menetapkan bahwa orang yang antara manusia dengan setan ditentukan oleh bisa kaya atau tidak. Padahal kalau biasanya orang gemuk itu gak atau gempal sendiri memang rada sulit untuk kaya. Misalnya bagian itu yang saya kritik. Meskipun tidak
memungkiri bahwa peran-peran artis senior dalam film ini cukup kuat. Bahkan artis yang punya pengalaman di film ini memang kuat dalam dalam memperkuat film ini. Misalnya Devina Karamo yang memainkan sedikit momen romantis atau momen dramanya sendiri, ataupun yang sebenarnya saya paling suka antara istilah pesan pesan dalam cerita itu memandikan Kang Sola itu sebagai penjelasan dari kenapa Nenek Gayung selalu menemui Kang Solah di desa. Itu menjadi sebuah kekuatan yang unik dalam film ini. Dan saya tidak memungkiri bahwa joknya ada bagian yang seru dan enak dalam cerita. Meskipun kalau saya koreksi, film ini ya sebagai permintaan maaf dari netizen karena filmnya bukan tiga, filmnya yang JJLS itu benar-benar untuk nggak terlalu penting untuk ditonton ya. Benar-benar sebagai penebusan yang cukup baik sih menurutku, meskipun kalau kita kondisikan cerita ini sebenarnya masih bisa dibikin lebih dramanya, joke-nya bisa lebih smooth dibandingin Kang Mat, karena jalan ceritanya jelas. Seorang setan hantu yang memiliki dua tugas, menceritakan sesuatu pada anaknya dan memberi pesan, dan di satu sisi dia ingin menjelaskan bahwa yang bersalah ini bukan saya. Itu harus menjadi sebenarnya menjadi poin penting, tetapi yang terjelaskan film itu kondisinya lebih berbeda. Jadi mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada kritik dan saran, terus di komentar. Jika ada yang ingin berinvestasi silakan pilih Saweria di deskripsi atau scan barcode di pojok kanan atas. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.